Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waratul Habziah. Saya dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Pak Asep Rahmatullah. Oke teman-teman, jadi sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari karena dengan memahami sebuah sejarah itu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk di masa depan nanti. Jadi kita harus mempelajari sebuah sejarah. Nah, jika kita berbicara tentang sejarah teknologi dalam dunia Islam itu tidak terjadi secara mendadak atau kebetulan, melainkan secara terstruktur, bertahap, dan evolutif. Untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya sejarah perkembangan teknologi dalam Islam, kita harus terlebih dahulu memetakannya secara periodik. Ini dia teman-teman, sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam secara periodik. Oke, kita mulai pada perkembangan teknologi pada zaman pra-nabi, di mana perkembangan teknologi ini sebetulnya sudah ada dan lumayan maju. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kisah-kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupan manusia zaman Nabi. Kita ambil contoh daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Telah ada yang namanya kapal, bahkan kapal ini sangat besar. Dalam sejarahnya, kapal ini berukuran raksasa. Semua makhluk hidup yang patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam mampu ditampungnya. Hal ini menandakan betapa canggihnya teknologi yang ada di dunia Islam sejak itu. Sekarang kita lanjut ke perkembangan teknologi pada zaman Bani Umayyah. Kita ambil contoh pada tahun 700-an. Ahli ilmu geografi Islam dan navigator-navigatornya mempelajari jarum magnet, di mana mereka menemukan kompas dan menguasai penggunaannya di dalam pelayaran menuju ke barat. Bahkan ilmuwan bernama Gustav Le Bon mengakui bahwa jarum magnet dan kompas betul-betul ditemukan oleh Muslim dan orang Cina hanya berperan kecil. Oke, kita lanjut ke perkembangan teknologi pada zaman Daulah Abbasiyah Baghdad atau Irak. Sekitar tahun 990 Masehi, Ibnu Firnas, seorang ilmuwan dari Andalusia atau Spanyol, memimpikan bagaimana agar suatu saat manusia bisa terbang bebas di angkasa seperti burung. Dia terinspirasi dari kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia berpikir bahwa manusia biasa tidak bisa naik buruk seperti Nabi Muhammad SAW, karena hanya manusia biasa, bukan seorang yang mulia seperti Nabi. Nah, mulai dari situ, ia melakukan penelitian, yaitu meneliti gerak aerodinamika, fisika udara, dan anatomi burung. Sampai pada suatu saat ia menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar. Kemudian dia menaiki menara Masjid Cordoba, disaksikan oleh ribuan orang di bawahnya. Lalu ia melompat dan melayang terbang sejauh kira-kira 3 km dan mendarat dengan selamat. Ribuan orang pun ramai bertepuk tangan atas ciptaannya. Inilah membuktikan teknologi sudah maju pada zaman itu. Kemudian kita lanjut ke perkembangan teknologi pada zaman Islam modern, di mana pada zaman ini dunia Islam sudah banyak menciptakan teknologi yang canggih dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Mereka sudah mampu memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Selain itu, tidak mau kalah dengan dunia barat, dunia Islam juga mampu menciptakan pesawat terbang yang canggih. Dilihat dari teknologi perang, dunia Islam juga sangat canggih. Ini merupakan penyempurnaan dari teknologi masa lampau. Nah, teknologi dunia Islam sudah berkembang dari manusia pertama dan terus mengalami penyempurnaan dari zaman ke zaman. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan teknologi masa lampau. Nah, itu dia tadi tentang sejarah perkembangan teknologi dalam dunia Islam secara periodik. Jadi teman-teman, kita harus mempelajari sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena apapun yang terjadi di masa depan itu kita belajar dari sejarah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.